Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Benny Wetan di channel saya Sehat Minimalis. Cara sehat yang murah bahkan gratis. Di video hari ini saya akan melanjutkan video kira-kira 2 minggu atau 10 hari yang lalu mengenai ramuan yang saya kasih tahu cara membuatnya, di mana ramuan itu berfungsi untuk mengurangi frekuensi kencing, terutama untuk yang ada masalah misalnya prostat atau kantong kemih, saluran kencing. Nah, biasanya terutama malam hari akan lebih banyak kencing sehingga mengganggu kualitas hidup atau kualitas tidur. Nah, di hari ini saya akan menjelaskan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari video saya yang minggu lalu, itu akan saya jawab hari ini supaya akan tambah jelas. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton saya punya video yang minggu lalu, lebih baik saya sarankan nonton dulu video saya minggu lalu yang mengenai cara membuat ramuan tersebut. Nah, setelah itu baru nonton video ini, karena video ini lebih bersifat pada tanya jawab. Jadi saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ternyata ribuan, ada 1000 lebih komentar ya, dan itu daripada saya banyak jawab satu persatu, lebih baik saya buatkan video ini. Nah, banyak teman-teman yang memang sudah saya jawab juga, tapi tentu saja saya sulit sekali kalau harus menjawab semua video ya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama yang menanyakan apakah akar alang-alang yang ada di video saya itu apakah boleh akar alang-alang yang kering? Karena di situ saya sebutkan bahwa akar alang-alangnya harus yang segar. Nah, itu jawabannya adalah lebih baik pakai akar alang-alang yang segar ya, jangan beli yang kering. Karena yang kering itu banyak zat-zat yang pentingnya sudah terbuang. Nah, akar alang-alang yang seger itu supaya lebih jelas lagi. Nah, coba teman-teman lihat ini ya. Ini akar alang-alang baru saya terima. Saya setiap kali beli sekitar 2 kilo. Nah, begitu juga serainya. Serainya juga serai yang seger. Jadi harus akar alang-alang yang segar. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada yang menanyakan di daerah saya apa disebutnya ya? Wah, kalau disebut di daerah masing-masing saya kurang jelas, tapi seperti di Malaysia saya tahunya mereka sebut itu sebagai lalang. Lalang. Atau juga ada daerah yang sebut ilalang. Kemudian saya baru tanya-tanya lagi, ternyata di Kalimantan itu disebutnya akar semang. Jadi mungkin setiap daerah sebutnya beda-beda, tapi prinsipnya ini adalah akar daripada tumbuhan alang-alang. Alang-alang itu banyak tumbuh di samping-samping, misalnya orang nanam padi atau apa, itu tumbuhan liar. Nah, itu adalah akarnya. Jadi kalau untuk nama setiap daerah ya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu atau ngecek satu persatu. Jadi tolong dicek bahwa barangnya seperti demikian ya, barangnya ya seperti demikian. Nah, daerah masing-masing sebut sebagai apa? Ya, saya kurang jelas. Tapi pada umumnya bahasa Indonesia adalah akar alang-alang. Kemudian yang lainnya adalah ini akar alang-alang ini mau beli di mana? Banyak sekali yang tanya. Saya udah jelaskan bahwa belinya bisa di pasar tradisional. Ada yang jual kok. Saya kadang-kadang juga dapat beli di pasar tradisional. Tapi untuk pastinya teman-teman bisa beli online ya, seperti Tokopedia atau Shopee ya, kemudian Lazada. Itu kan banyak sekali toko-toko online sekarang. Tolong dicek, diketik aja akar alang-alang, itu pasti keluar. Banyak sekali penjualnya. Dulu harganya sekitar 25.000 sampai 35.000. Tapi mungkin karena video saya lihat dalam pesanan terakhir saya ini, saya udah bayar 52.000 1 kilo ya, 1 kilo ya 52.000. Jadi mungkin naik harga, banyak permintaan dari teman-teman kali. Oke, jadi kalau serai gampang sekali, di mana-mana ada ya. Pasar tradisional ada. Kemudian pertanyaan berikutnya,
saya ada sebutkan bahwa pakai sekitar 4 gelas air. 4 gelas air tuh gelasnya ini, ya, 4 gelas atau 5 gelas air ya, itu boleh aja pakai gelas ini. Banyak juga yang tanyakan berapa kira-kira cc-nya atau mililiternya. Cc atau mililiter itu sama aja, ya. Oke, saya kasih petunjuk bahwa satu gelas ini kira-kira 300 cc. Jadi kalau kita pakai 5 gelas itu 1500 cc atau 1,5 liter. Jelas ya? Nah, jadi 5 gelas ini kita masak sama akar alang-alang sama serai yang udah dipotong-potong seperti video saya sebelumnya. Oke, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Channel saya Benny W Spasitan, banyak berisi semua petunjuk gerakan-gerakan yang membuat kita setiap hari makin sehat, makin segar. Dan usahakan jangan terlalu tergantung pada obat kimiawi. Itu yang setiap kali saya pesan, ya, karena kalau jangka panjang itu tidak baik. Nah, kita lanjutkan sama pertanyaan berikutnya. Ada juga yang menanyakan, apakah hanya minum begitu saja? Boleh nggak saya tambah gula aren atau gula Jawa dan sebagainya? Ada yang nanya begini. Kalau memang suka manis dan tidak bisa minum tawar-tawar begitu, saya sarankan boleh tambah sedikit pada saat minum ya, di gelas ya, tambahkan sedikit madu ya, mungkin 1 sendok teh aja supaya ada manis-manis sedikit, jangan terlalu manis juga. Jadi boleh tambahkan. Saya sih sarankan lebih baik madu ya. Jadi setelah kita ambil dari kulkas, kita masukin di microwave sebentar supaya jangan terlalu dingin, terus kita tambahkan sedikit madu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya juga, satu hari boleh minum berapa kali? Di petunjuk video saya sudah bilang 1 hari minum 2 kali. Nah, apakah sebelum atau sesudah makan? Kalau mau sebelum makan, saya sarankan lebih baik 30 menit atau lebih sebelum kita makan. Misalnya 30 menit atau 40 menit atau 1 jam sebelum makan, supaya jangan kita habis minum langsung makan. Begitu juga sesudah makan. Kalau sesudah makan juga jangan begitu kita selesai makan langsung kuk 1 gelas. Wah, kembung nanti. Nah, lebih baik kita minumnya itu setengah jam atau 1 jam sesudah kita makan atau sesudah kita sarapan. Setelah pakai 1 kali, apakah masih boleh dipakai? Saya sarankan jangan. Karena ini saya punya petunjuk, ini kan barang tidak terlalu mahal juga ya, 1 kilo anggaplah 50.000. Ini sih bisa dipakai lama sekali. 2 kilo ini saya pakai bisa berapa minggu ya, sekali masak kan cuma segitu, 1 genggam. Dan serai pun tidak mahal. Jadi kalau kita masak 1 kali dengan jumlah air yang lumayan banyak, itu sudah bisa minum 2-3 hari. Kita taruh di kulkas. Jadi kalau bisa ampasnya kita buang sajalah setelah kita minum atau setelah kita pakai 1 kali. Kemudian yang berikutnya juga, apakah yang tekanan darah rendah itu boleh? Karena kan di situ saya ada sebutkan ada guna juga untuk yang punya penyakit hipertensi. Jadi apakah itu boleh nggak yang punya tekanan darah rendah? Jawaban saya adalah ini bukannya merendahkan tekanan darah kita, tapi ini sebenarnya membuat peredaran darah kita lebih lancar. Begitu juga pencernaan kita menjadi lebih baik. Nah, jadi tidak apa-apa jawabannya kalau memang tekanan darahnya tidak terlalu tinggi punya, itu boleh-boleh saja minum. Contohnya saya sendiri, tekanan darah saya sangat normal, bahkan ada sedikit cenderung agak rendah kan? Dengan umur saya yang sekian, tekanan darah atasnya cuma 120. Tapi saya udah minum lama juga minuman ini. Jadi tidak apa-apa ya. Itu soalnya dia melancarkan peredaran darah kita. Nah, pertanyaan berikutnya, habis minum, banyak juga yang katanya habis minum kencingnya tambah banyak. Ya, memang pertama kali kita habis minum, itu dia melakukan membersihkan saluran kencing, kantong kemih, ginjal dan lain-lain, sehingga kita akan banyak buang-buang air dulu, termasuk juga kita punya
buang air besar akan lebih lancar, buang-buang, cuci racun. Nah, tapi setelah satu periode kita punya kencing frekuensinya akan lebih baik karena kita punya kencing akan menjadi lebih lancar. Semua organ-organ yang berhubungan sama saluran kencing juga akan lebih baik, sehingga kita punya frekuensi kencing menjadi lebih sedikit. Tentu saja teman-teman kalau bisa untuk minuman yang kedua kali sore hari jangan sampai terlampau sore, atau bahkan minumnya malam hari, misalnya jam 7 malam atau di atas itu jangan. Lebih baik maksimum itu mungkin teman-teman minumnya jam 4 sore atau jam 5 sore, itu tidak apa-apa. Kan nggak mungkin kita bisa ke bawah sampai di malam hari itu kencing kau banyak. Tapi kalau minumnya di atas jam 7 malam, ada kemungkinan kalau kita minum 1 gelas air banyak begitu kan bisa jadi kita kencing malam hari jadi terlampau banyak. Ya. Ada juga yang menanyakan ini mesti minum berapa lama baru kelihatan ada hasil. Nah, sebenarnya ini kan ramuan akar-akar, ya, minuman herbal kayak demikian, bukan obat instan. Jadi teman-teman jangan harapkan bahwa minum ini 3-4 hari langsung ada kelihatan efeknya. Ya, kalau saya berdasarkan pengalaman pribadi saya sih, setelah saya minum di atas 1,5 bulan baru saya merasa betul-betul kelihatannya frekuensi kencing saya makin membaik. Jadi jangan mengharapkan baru minum 1 minggu langsung wah ini kok belum ada hasil ya. Jadi ini bukan obat instan ya. Jadi ini memang butuh waktu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa kira-kira demikian tanya jawabnya. Kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan, silakan di kolom komentar di bawah dan saya akan berusaha menjawab semaksimalnya. Cukup sekian video hari ini. Sampai kita bertemu di video selanjutnya dan salam sehat selalu dari saya, Benny Wetan. Terima kasih.